Shalom, puji nama Tuhan. Selamat berkumpul kembali. Selamat beribadah kita di tempat ini. Semua ini adalah karena pertolongan Tuhan sehingga kita boleh ada bersama-sama berkumpul di dalam ruangan ini. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita kembali akan memulai acara ibadah kita pagi ini. Mari kita naikkan pujian kita, sebab Kau besar perbuatanmu ajaib. Masih kita di dalam pujian penyembahan kita. Mari kita akan memulai ibadah kita ini lewat doa penyembahan ini. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kita ada pada hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan dan karena kasih anugerah Tuhan. Tuhanlah kiranya mempersatukan kita dan memberikan waktu ini kembali bagi kita untuk kita kembali menikmati firman Tuhan. Haleluya, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu tiada satu dapat ku banggakan. Semua pimpin
Mari kita satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum berjalannya acara ini, kita lebih dahulu menyerahkan acara ini ke dalam tangan pimpinan kuasa Tuhan, supaya Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita. Tuhan akan memimpin ibadah kita pada hari ini. Tuhan akan bekerja di dalam ibadah kita hari ini. Dan untuk mempersiapkan para hamba-hambanya di tengah-tengah kita, akan memberitakan kebenaran firman-Nya bagi kita. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku, kita serahkan acara ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Yerusalem kota Allah kudus. Oh haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau pada hari ini, haleluya. Yerusalem, kota Allah kudus. Yerusalem, kota kesukaan. Yerusalem, kota indah permai. Dirindukan jiwa, kesanalah, kesanalah. Mataku memandang, kesanalah. Hatiku melekat, kesanalah. Pengharapanku, tempat tinggal yang kekal. Umat-Mu berjalan, berjalan mengiringku. Nabi-Mu menuntun, Nabi-Mu menuntun di depannya. Firman-Mu Kau berikan,
Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu yang kudus itu ya Bapa. Kalau Engkau Tuhan boleh menghimpun kami, telah mempersatukan para umat-Mu, kami boleh tiba di tempat ini, kami boleh ada bersama-sama di dalam ruangan ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, Engkau Tuhan memberikan pertolongan bahkan perlindungan yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah setiap umat-Mu jemaat Rawasari pada hari ini. Semuanya ini Tuhan menunjukkan kerinduan dan kerelaan mereka untuk datang beribadah di tengah-tengah ini Tuhan. Engkau halau kami, Engkau Tuhan tuntun kami, Engkau jagai pelihara kehidupan kami ya Bapa. Sehingga semuanya ini Tuhan boleh kami nikmati, boleh kami rasakan ya Tuhan. Maka hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Pimpinlah acara ibadah kami ini ya Bapa. Berlangsungnya dari awal, pertengahan hingga berakhir, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan di pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau menunjukkan sukacita kita, sorak-sorai kita kepada Tuhan. Mari kita bersukacita. Mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masih kita di dalam pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup, biarlah roh Tuhan ada hadir dan memimpin setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian penyembahan ini kembali kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Jiwaku
Puji Tuhan. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun sejauh itu kita lebih dahulu berdoa menyerahkannya kepada Tuhan. Maka kita akan naikkan pujian kita. Sungguh tak terhitung berkat-Mu Bapa. Kita akan memberikan persembahan kita. Sungguh tak terhitung berkat-Mu Bapa, sungguh tak terkira kasih setia. Ya Bapa, sumber penghiburan, terima kasih atas kemurahan. Sungguh tak terhitung, Sungguh tak terhitung berkat-Mu Bapa, sungguh tak terkira kasih setia. Ya Bapa, sumber penghiburan, terima kasih atas kemurahan. glory, haleluya. Glory, haleluya. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Glory, haleluya. Puji dan sembah hanya bagi-Mu. Glory, haleluya. Haleluya, ku naikkan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Glory, haleluya, puji dan sembah hanya bagi-Mu. Puji dan sembah, Puji dan sembah hanya bagi-Mu. puji dan sembah. Puji dan sembah hanya bagi-Mu Bapa. Puji dan sembah kami Tuhan sampaikan kepadamu pada hari ini. Engkau Tuhan boleh memberikan kepada kami sesuatu yang kami Tuhan butuhkan, sesuatu yang kami perlukan ya Bapa. Baik di dalam setiap Tuhan aktivitas kami, pekerjaan kami, Tuhan boleh menuntun kami dan menyertai. Bahkan Tuhan melengkapi, Tuhan mencukupkan apapun Tuhan yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Dan ada sebahagian Tuhan berkat-berkat-Mu yang mengalir di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kalau pada hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan apa yang ada yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena ini adalah bersumber daripada Tuhan. Lewat persembahan ini, biarlah ini Tuhan kami berikan, kami perbuat kepadamu. Dan biarlah ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau semakin memberkati umat-Mu. Engkau semakin memberkati di dalam setiap pekerjaan daripada sidang jemaat-Mu. Tuhan akan melindungi mereka di dalam setiap aktivitasnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita memberikan persembahan kita. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kami bawa korban pujian. Oh
Tuhan, kembali kita dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda, dan sekaligus nanti akan mengakhiri kita dan membawa doa berkat di tengah-tengah kita. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian ini, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Kita siapkan hati kita mau akan dengar-dengaran akan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya bagi kita hari ini. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa. Kita datang di hadapan Tuhan. Kami butuh pimpinanmu Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami, karena kami tidak mampu berjalan sendiri di dalam kehidupan kami. Untuk itu hari ini lewat kebenaran firman-Mu, biar Tuhan berbicara, mengajari kami, menasihatkan kami, bahkan memberikan kami kekuatan supaya kami terus mampu berjalan bersama Engkau ya Abah. Mengarungi seluruh kehidupan kami yang Tuhan tetapkan, Tuhan izinkan kami jalani hari-hari ini. Hikmat dari Roh Kudus turun atas seluruh kehidupan kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami kuasa dan pengurapan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom buat kita semua. Hari ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan dari Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sekali lagi, Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Lewat pembacaan firman Tuhan ini, saya akan memberikan tema keadaan yang semakin memburuk. Saya mengambil dasar tema ini karena berasal dari pengalaman yang dialami oleh perempuan yang sedang
pendarahan itu. Firman Tuhan berkata bahwa orang ini sudah berusaha semaksimal mungkin agar seluruh kehidupannya bisa mengalami kesembuhan. Dia pergi ke tabib, tetapi bukan sembuh, tapi justru keadaannya semakin buruk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini juga banyak hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan manusia. Buruk karena faktor sakit penyakit seperti yang dialami perempuan pendarahan ini. Ada juga buruk karena faktor ekonomi. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah gambar yang saya ambil dari teman yang sedang mengirim WA ke saya. Di dalam gambar itu dituliskan seperti ini. Memasuki tahun 2020, membeli buku Kiat Sukses di tahun 2020. Tetapi saudara tahu, tulisan di bawahnya itu kemudian yang mencengangkan. Karena pandemi COVID-19, buku ini jadi tidak relevan. Nah, saudara mengerti, kalimat ini sedang menunjukkan begini, bahwa orang punya impian yang baik, ternyata dalam upayanya untuk mencapai kebaikan-kebaikan itu pun bahkan tidak terrealisasi. Justru semakin buruk karena keadaan. Ada yang tadi saya katakan karena faktor sakit penyakit. Bahkan ada meme-meme yang pernah saya lihat, ada orang berharap yang baik tidak terkena COVID-19, tetapi justru rumah tangganya dipenuhi dengan pertikaian dan pertengkaran. Karena kenapa? Karena tidak ada pemasukan, tidak ada pekerjaan. Suami istri dua-duanya menganggur. Nah, saya percaya kita semua yang hari-hari ini mengalami keadaan yang buruk, atau mungkin ada di dalam kondisi yang semakin buruk, kita semua mengharapkan hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu mari dengarkan firman Tuhan, apa yang perempuan yang sedang mengalami pendarahan ini lakukan ketika dia mau kehidupannya menjadi lebih baik. Tentunya dari semua sakit penyakit yang dialami. Nah, saya akan memberikan 3 hal sesuai dengan bacaan firman Tuhan yang kita telah lakukan hari ini. Yang pertama, mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-27. Markus pasal 5 ayat 27, firman Tuhan berkata demikian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dari ayat ini saya akan memberikan poin. Kalau Bapak Ibu Saudara mengharapkan keadaan yang baik di tengah hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, mari mendekatlah pada Tuhan Yesus. Saudara, perempuan ini firman Tuhan berkata dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus dan kuasanya. Tetapi saya suka orang ini mendengar tetapi melanjutkan tindakannya yang mendengar itu dengan mencari Tuhan Yesus. Ketika dia menemukan Yesus sedang diikuti orang yang banyak berbondong-bondong mencari dia, dia pun mendekatinya. Padahal Alkitab berkata, mereka itu yang sedang mendekat kepada Tuhan Yesus itu berdesak-desakan. Artinya jumlahnya tidak sedikit. Mereka sangat banyak. Tetapi perempuan yang pendarahan ini melakukannya itu. Dia mau mendekati Tuhan Yesus. Untuk itu saya mau berkata buat kita semua. Jangan hanya mendengar di dalam kehidupan saudara bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Jangan hanya saudara mendengar bahwa Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Jangan saudara hanya mendengar bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Mari mendekat kepadanya kalau keadaanmu buruk. Mari mendekat kepada Tuhan Yesus kalau engkau sakit. Mari mendekat kepada Tuhan Yesus kalau engkau sedang mengalami keterpurukan karena semua keadaan-keadaan yang buruk yang terjadi hari-hari ini. Ada banyak orang mendengar tentang Tuhan Yesus di dalam kuasanya, tapi tidak mempunyai komitmen, keputusan untuk mau mendekat. Dan hari-hari ini, cara kita mendekat kepada Tuhan Yesus juga berbeda. Karena banyak keterbatasan-keterbatasan. Tetapi ingat satu hal, saudara bisa mendekati Tuhan Yesus ketika saudara berdoa secara pribadi. Saudara bisa mendekati Tuhan Yesus kalau saudara memuji memuliakan Tuhan. Di tengah keluarga saudara, saudara sedang mendekati Tuhan Yesus. Dan saya percaya ketika hal ini saudara lakukan, maka hal yang mustahil pun sanggup Allah kerjakan di dalam kehidupanmu. Yaitu mengubah keadaanmu yang buruk. Ingat pergumulan perempuan yang pendarahan ini cukup panjang.
yaitu 12 tahun. Tapi saat dia memutuskan untuk mendekat kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, dia menjamah jubahnya. Perempuan itu mengalami kesembuhan. Mari ambil satu keputusan untuk dekat kepada Tuhan. Ini berarti berbicara mengenai keintiman dengan Tuhan. Untuk itu bagi Bapak Ibu Saudara yang jauh kepada Tuhan, mari ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Lewat kehidupan doa saudara, lewat kehidupan pujian penyembahan saudara. Mari kita dekat dan semakin dekat kepadanya. Yang kedua, saya akan membacakan kembali di dalam ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah kalau saudara mau keluar dari keadaan-keadaan yang buruk, saudara perlu bayar harga. Saya mendefinisikan bayar harga yang dilakukan oleh perempuan yang pendarahan ini, itu menjadi dua hal. Yang pertama, dia bayar harga untuk melawan faktor atau tantangan-tantangan yang ada dari luar dirinya. Apa itu? Firman Tuhan berkata ada banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan murid Yesus berkata, orang yang berbondong-bondong itu sampai berdesak-desakan. Itu artinya mungkin jaraknya satu sama lain itu sangat rapat atau sangat dekat. Itu faktor tantangan yang dari luar dirinya. Nah, faktor tantangan yang kedua itu dari dirinya sendiri. Saudara bayangkan seorang yang mengalami pendarahan 12 tahun, itu harus berdesak-desakan, membawa sakit penyakitnya untuk bisa menjamah jubah Tuhan Yesus. Itu yang ada di dalam hatinya. Saudara, ada beberapa faktor yang ada informasi atau hal yang perlu saudara ketahui mengenai orang yang sering mengalami pendarahan. Yang pertama, orang yang sering mengalami pendarahan itu daya tahan tubuhnya lemah. Dia kekurangan darah. Bahkan yang ketiga yang saya pernah baca, ya baru-baru ini saya baca, orang yang sering mengalami pendarahan itu rentan dengan sakit penyakit. Karena memang daya tahan tubuhnya lemah. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, dia tetap berusaha untuk berjumpa dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia berani bayar harga. Dia berani himpit-himpitan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kadangkala sebagai orang percaya untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan kondisi yang seperti ini sulit bagi kita. Jangankan dengan kondisi yang himpit-himpitan. Dengan kondisi yang baik saja kita bisa malas datang kepada Tuhan. Tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh perempuan yang pendarahan ini. Dia mau bayar harga. Nah, ada satu hal yang saya suka dari perempuan yang pendarahan ini. Firman Tuhan berkata, saya akan membacakan buat kita satu ayat di dalam ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan pasal 5 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Di ayatnya 22. Firman Tuhan berkata demikian. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah, kalau saudara perhatikan kedua ayat ini, sebenarnya selain dari perempuan yang mengalami pendarahan ini, ada orang-orang yang sebenarnya menjadi cerita utama dari kisah ini, yaitu Yairus. Yairus mempunyai seorang anak perempuan yang firman Tuhan katakan sakit dan sudah mati. Nah, Yairus seorang kepala rumah ibadat itu khusus datang kepada Tuhan Yesus agar Yesus mau datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Mana yang kemudian diprioritaskan Tuhan? Walaupun sepertinya ada unsur ketidaksengajaan atau ada unsur karena wanita yang sedang pendarahan ini
benar-benar memaksa dirinya untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan berkata, ada kuasa yang keluar dari dalam diri Tuhan Yesus. Tapi saya mau kasih penjelasan, bahwa kemudian tujuan Tuhan Yesus yang pertama ingin menuju rumah kepala ibadat, yaitu Yairus. Tetapi di tengah jalan, justru yang pertama kali mengalami kesembuhan adalah perempuan yang pendarahan. Lalu apa makna dari semua ini? Saya mau sampaikan satu hal. Orang yang mau bayar harga di hadapan Tuhan, mungkin bahasa saya lebih daripada orang yang lain. Saya tidak bilang bahwa Yairus memiliki harga bayar yang lebih besar dari perempuan pendarahan ini. Tetapi mengingat kondisi perempuan yang pendarahan ini sedang mengalami sakit dan sedang ada dalam himpitan-himpitan orang-orang yang banyak, saya menganggap bahwa itu adalah bayar harga yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh Yairus. Tapi yang kemudian terjadi adalah Tuhan Yesus memprioritaskan perempuan yang pendarahan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan di awal, hari-hari ini ada banyak orang yang bergumul. Ada banyak orang yang menantikan mujizat. Ada banyak orang yang berseru dan berdoa meminta pemulihan. Tapi mari ingat satu hal. Siapa orang yang diutamakan Tuhan? Walaupun Tuhan bisa berkarya kepada semua orang, Dia sanggup melakukan kepada semua orang-orang yang dikasihi. Tapi waktu menjelaskan, ada orang-orang yang terutama yang mengalami jamahan dan lawatan Tuhan terdahulu. Untuk itu kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat mujizat dari keadaan saudara yang terpuruk, mari bayar harga untuk Tuhan. Mari komitmen dengan Tuhan. Dengan segala himpitan, dengan segala sakit penyakit yang saudara bawa, mari datang kepada Tuhan Yesus. Cari Dia dengan sungguh-sungguh supaya baik keadaanmu dari semua keterpurukan yang terjadi. Yang ketiga, ketika kehidupan kita sedang terpuruk, apa yang perlu kita lakukan supaya keadaan kita menjadi lebih baik? Di dalam ayatnya yang ke-34 saya akan membacakan buat kita. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, kalau keadaan saudara terpuruk, milikilah iman. Ya. Iman inilah yang akan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Iman inilah yang menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Iman inilah yang akan membebaskan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Iman inilah yang menggerakkan saudara untuk mau melakukan apa saja kepada Tuhan Yesus sehingga saudara bisa sembuh. Iman inilah yang membuat saudara mampu melakukan yang terbaik supaya saudara mendapatkan kesembuhan itu dari Tuhan. Kalau di waktu yang lalu perempuan yang pendarahan ini bisa percaya kepada tabib sampai dia kehabisan banyak hartanya. Tetapi setelah dia keadaannya semakin terpuruk, dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman. Bahkan firman Tuhan berkata, hanya kujamah saja jubahnya, maka saya akan sembuh. Sebenarnya itu jubah adalah bagian di luar dari tubuh Yesus. Dia hanya bagian yang melekat di dalam tubuh Yesus. Tetapi firman Tuhan berkata, dari dalam diri Yesus, bukan dari jubah itu, dari dalam diri Yesus keluar kuasa. Itulah yang menyembuhkan perempuan yang pendarahan itu. Apa refleksinya bagi kehidupan kita? Saya mau tekankan sekali lagi. Sebenarnya karena iman inilah saudara bisa melihat mujizat. Karena imanlah saudara bisa mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Karena imanlah maka ada satu dorongan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang membawa saudara sanggup melakukan apa saja kepada Tuhan. Yang penting saudara mengalami pemulihan. Itu yang saya lihat dari perempuan yang pendarahan ini. Saya akan membaca buat kita semua di dalam ayatnya yang ke-30. Di Markus pasal 5 ayat 30 firman Tuhan berkata demikian. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saya senang dengan menggunakan istilah ini. Bapak Ibu Saudara, dengan iman ini maka kita akan menarik kuasa Tuhan yang ada di dalam Tuhan itu, yang ada di dalam Tuhan Yesus ke dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita alami hari-hari ini, baik itu sakit penyakit, bahkan
persoalan-persoalan yang lain. Tuhan sanggup memulihkan karena kuasa yang dari dirinya telah mengalir ke dalam kehidupan kita. Itu bisa kita terima, itu bisa kita alami karena iman itu ada di dalam kehidupan kita. Mari belajar untuk percaya, belajar memiliki iman yang teguh. Bahkan saya selalu tanamkan gini, mungkin perempuan pendarahan ini hanya melakukan yang menurut orang lain sepele. Melakukan yang sebenarnya mungkin juga orang yang pada waktu itu berdesak-desakan juga mungkin secara tidak sengaja telah menyentuh jubah Tuhan Yesus. Tetapi karena dia mengimani dan meraihnya, berusaha meraihnya, maka dia mendapatkan mujizat itu. Saya percaya kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka saudara akan melakukan yang terbaik atas seluruh kehidupanmu. Melakukan sesuatu untuk Tuhan supaya saudara mengalami kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian di hadapannya. Mari seluruh umat-umat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita datang dengan sungguh di hadapan Tuhan. Mari percayakan seluruh kehidupanmu. Semua kita yang sedang mengalami keadaan yang sangat buruk, mari percaya kepada Tuhan. Mari imani bahwa Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian ini, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah, takkan goyah selama. Lebih lagi katakan ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulih keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan
goyah selamanya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu sanggup menolong seluruh kehidupan kami. Di tengah keadaan kami yang semakin terpuruk karena keadaan-keadaan yang tidak baik atas dunia ini, yang sangat berdampak di dalam kehidupan kami. Kami berseru, kami berdoa di hadapan. Tolong setiap kami anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagaimana Engkau berkarya, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Biar hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, kami juga mengalami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami yang mengalami sakit penyakit, kami yang mengalami keterpurukan ekonomi, kami yang mengalami persoalan-persoalan di dalam rumah tangga kami. Tuhan Yesus, kami berseru, tolong kami ya Bapa, pulihkan kami, nyatakan mujizat-Mu bagi kami. Biar kami semua anak-anak-Mu Tuhan merasakan kuasa-Mu yang dahsyat, memulihkan, menolong, menjamah seluruh kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, biar kami umat-umat-Mu tahu mengikut Engkau dengan setia, menjadi orang-orang yang dengan setia, dengan kasih mengikut Engkau Tuhan, melakukan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya. Dan kami berdoa Tuhan buat kami semua anak-anak-Mu, ajar kami Tuhan untuk bayar harga di dalam semua keadaan kami yang tidak baik sekalipun. Kami tetap mau berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan, melakukan yang terbaik untuk seluruh kehidupan kami, agar kami Tuhan benar-benar mengalami kuasa Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kalau Kau temukan kami anak-anak-Mu kekurangan iman percaya, berikan bagi kami iman percaya Tuhan, supaya lewat doa-doa kami bisa percaya, kami bisa menerima kuasa-Mu yang ajaib. Iman yang kami miliki itu Tuhan akan mendorong kami melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan kami. Iman yang kami miliki di dalam kehidupan kami akan mendorong kami Tuhan melihat mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh luar biasa Tuhan, apa yang Kau kerjakan di waktu yang lalu. Dan kami percaya Tuhan akan mengerjakan juga bagi kami yang hidup hari-hari ini, di masa-masa yang sukar ini ya Bapa. Diberkati seluruh umat-umat-Mu dengan seluruh keterbatasan mereka. Mereka belum bisa beribadah secara langsung bersama umat-umat-Mu di rumah Tuhan. Mereka yang beribadah di rumah karena mereka sakit. Mereka yang beribadah di rumah karena faktor usia. Mereka yang ibadah di rumah karena harus menjaga anak-anak. Tuhan Yesus berkati seluruh umat-Mu. Mereka dikuatkan, mereka dihiburkan. Bahkan lewat firman Tuhan yang mereka nikmati, mereka dengarkan lewat media, mereka tetap bertumbuh di dalam Engkau ya Aba. Diberkati gereja kami, diberkati seluruh gereja-gereja-Mu, diberkati seluruh anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami hidup lebih baik dengan mujizat Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Berkat-Mu atas seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, diberkati seluruh aktivitas pekerjaan kami anak-anak-Mu di sepanjang minggu berjalan. Apapun yang kami lakukan, kami percaya kami akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Kami rasakan di dalam seluruh kehidupan kami. Diberkati seluruh anak-anak-Mu yang hari ini menabur bagi pekerjaan Tuhan. Seberapa yang mereka bisa berikan, kami percaya Tuhan akan gantikan lewat berkat yang melimpah-limpah, lewat usaha pekerjaan mereka. Tingkap di langit terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi atas seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau luar biasa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah. tak akan goyah selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai memberkati kita dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah diberkati kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan di tengah-tengah kita hari ini. Dan kembali kita akan memberikan persembahan kita, dan sekaligus nanti kita akan bersalam-salaman dengan para hambanya. Dan kami undang para hamba Tuhan untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian kita, ada satu sobatku yang setia. Terpujilah nama Tuhan siang hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Horas maita sudi. Amin.